Pemirsa, meningkatnya kasus COVID-19 dan menipisnya stok tabung oksigen mendorong masyarakat berinovasi membuat alat bantu pernafasan dengan peralatan sederhana berbahan aerator atau mesin penghasil gelembung udara dalam akuarium. Namun apakah eksperimen tersebut dapat meningkatkan fraksi oksigen? Jadi ini saya mengikuti permintaan dari video berisi tutorial membuat oksigen untuk membantu seseorang yang sesak napas viral di media sosial. Pembuatan alat oksigen dengan aerator akuarium dan bahan sederhana lainnya beredar luas di media sosial dalam durasi video 5 menit 13 detik. Diakui alat ini berfungsi untuk menghasilkan oksigen bagi orang yang sedang sesak napas dan sudah dipakai oleh keluarganya yang terjangkit COVID-19. Pembuatan alat ini juga hanya membutuhkan material sederhana, sekitar Rp120.000. Di antaranya botol air mineral berukuran 330 hingga 500 ml, selang kecil sepanjang 2 meter, dan 2 alat aerator akuarium. Selang digunakan untuk menyalurkan oksigen langsung ke hidung pasien. Guna menguji fraksi oksigen yang dihasilkan, peneliti LIPI melakukan eksperimen dengan membuat alat ini. Seluruh material dan proses pembuatan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dari video ini. Setelah alat ini selesai dibuat, peneliti LIPI mengukur udara yang dihasilkan dan tidak menunjukkan adanya peningkatan fraksi oksigen, yakni masih sekitar 21%. Sedangkan untuk oksigen murni, fraksi oksigen seharusnya mencapai di atas 90%. Tim iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, sudah terhubung dengan iNews Siang Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI, Bapak Anto Trisugiarto. Selamat siang, Pak Anto. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak Anto, berarti alat oksigen yang menggunakan aerator ini tidak efektif jika digunakan oleh manusia, ya, Pak? Ya, sebenarnya terkait dengan target jika kita menginginkan kandungan oksigen dengan konsentrasi sesuai standar WHO di atas 93% itu tidak memungkinkan. Demikian, Mbak. Baik, lantas bagaimana dampaknya ke dalam tubuh, karena tampaknya video ini viral dan banyak masyarakat yang mencontoh, Pak? Ya, sebenarnya sebagai sebuah usaha itu kan berinovasi boleh-boleh saja, setiap orang boleh melakukan itu. Hanya saja untuk yang namanya peralatan medis, terutama yang sifatnya berhubungan langsung dengan manusia, itu memang kita memerlukan standar ya, di mana standar yang dibutuhkan, terutama di sini kan menggunakan aerator akuarium ya, yang dimana kadar udara yang dialirkan itu berapa persen oksigennya, berapa liter, kecepatannya, kemudian tekanannya berapa, kita tidak tahu. Sehingga apabila diimplementasikan, ada kemungkinan ini bisa berbahaya juga bagi keberlangsungan si pasien tersebut. Baik, jadi dengan kata lain masyarakat dilarang untuk menggunakan aerator ini untuk tubuh kita ya, Pak ya? Ya, secara medis ya menjadi tidak sesuai ya, karena juga tidak ada untungnya juga gitu ya. Oke, Pak Anto, saat ini ketersediaan oksigen juga di masyarakat masih cukup langka. Bagaimana caranya ataupun juga cara mandiri bagi masyarakat yang mungkin mereka kekurangan oksigen di rumah dan tidak ada oksigen tambahan, Pak? Ada tipsnya mungkin? Ya, baik. Sebenarnya secara kami di LIPI selama ini memang sudah mengembangkan juga untuk membuat oksigen konsentrator. Jadi sebenarnya secara kebutuhan oksigen itu bisa dipenuhi dengan setidaknya ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengikuti standar oksigen seperti yang ada di rumah sakit ya, dengan cryogenik ya, dengan konsentrasi yang tinggi sekali, 99,9%. Tapi kita juga bisa menggunakan oksigen konsentrator, yaitu peralatan yang sifatnya portable yang bisa memberikan kandungan oksigen dengan kadar di atas 90%. Atau bisa juga kita menggunakan tabung oksigen tadi. Jadi setidaknya ada 3 yang bisa kita berikan untuk meningkatkan kadar oksigen. Atau kalau mau lebih simpel lagi, ada juga dengan metode yang lebih sederhana, dengan sistem elektrolisa, tapi metode ini tidak menghasilkan oksigen yang cukup ya untuk kebutuhan pasien. Baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Anto, adakah gerakan tertentu yang bisa meningkatkan saturasi oksigen kita? Ya, sebenarnya secara
beredar juga mungkin di media sosial itu untuk meningkatkan kadar saturasi dengan melakukan metode-metode yang diberlakukan ya, seperti dengan posisi proning ya, telungkup atau posisi duduk, itu mungkin itu bisa dimanfaatkan ya untuk bisa dilakukan. Hanya saja memang tetap kebutuhan oksigen untuk memenuhi kadar tubuh memang diperlukan oksigen murni. Nah, jadi saya melihat banyak sekali sekarang akademisi maupun LIPI ya dari universitas maupun dari berbagai rekan-rekan yang lain untuk berusaha untuk bisa memenuhi ya kebutuhan oksigen ini dengan melakukan berbagai kegiatan aktivitas, mulai Baik. dari ya mungkin itu sih Baik, yang jadi dilakukan. oke, jadi ada gerakan sederhana Ya, yang mungkin bisa menjadi langkah cepat ya, untuk mengatasi betul. kekurangan saturasi oksigen. Terima kasih Ya, Pak betul. Anto atas Ya, waktu dan ya. informasinya, sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang isolasi mandiri di rumah. Dan ini ditegaskan juga kepada pemirsa bahwa menggunakan aerator itu dilarang karena bisa berbahaya bagi tubuh kita.